Hai guys, jadi hari ini kita membahas tentang sasayang. Sebelumnya teman-teman gue udah pada tahu belum nih sasayang itu apa? Kalau yang dari gue taunya kalau sasayang itu stalker, penguntit gitu dia. Kalau lu Al? Sasayang tuh yang di atas genteng. Menurut lo gimana Sal? Itu sasayang itu ada di atas genteng atau bukan? Setuju sih kayak Repa. Sasayang tuh kayak fans yang terlalu obsesi banget ke idolnya, jadi sampai kayak gitu lah, jadi stalker, penguntit, dan itu tuh bahaya banget buat keselamatan idolnya sendiri. Kalau kalian sendiri tahu gak sih kayak kasus-kasus tentang sasayang tuh ada apa aja? Kayak yang paling terkenal gitu, tahu gak? Kalian pernah dengar mungkin kasusnya gimana? Paling dari idol K-pop sih kalau gue. Iya. Tapi sasayang tuh emang dari idol K-pop gak sih? Apa? Iya, kebanyakan iya. Maksud gue emang sasayang tuh dari bahasa apa ya? Bahasa Korea, iya bahasa Korea. Gue nggak terlalu banyak tahu sih, tapi emang taunya kayak suka dengar atau ngelihat sekelewat doang. Itu ya adanya banyak kan kasus-kasus idol K-pop gitu. Nggak tahu itu siapa, nggak tahu gue juga. Gue taunya paling yang dari idol Taecyeon tuh dari grup apa ya? TPM. Iya. Indosiar. Iya, benar-benar banget. Dia tuh nggak tahu ya, dia ada fansnya cewek. Dia tuh gue nggak tahu itu si cewek, si fansnya itu ya sasayang sih sebenarnya. Dia tuh ngasih surat gitu, gue nggak tahu isinya apa suratnya, gue lupa, tapi pakai darah menstruasinya. Gila, itu gila banget sih. Itu ngapain? Itu ngapain? Gak kepikiran anjir di otak gue. Itu tuh saking obsesnya tahu kayak gitu tuh. Tapi maksudnya kayak lu malu nggak sih sedarah-darah? Iya, makanya. Pakai udah di darah tangan atau dia ini gue masih make sense Iya. lah. Gue masih make sense lah. Tapi ini darah. Iya Bener-bener gak masuk di otak. Dia motifnya apa ya ngebikin idol kayak gitu? Katanya dia tuh ngefans, tapi kok malah bikin idol yang menderita gitu. Sumpah itu juga gak masuk, gimana ya? Ya itu karena obses. Orang kalau gini loh, orang kalau udah pertama posesif sama obses, itu kalau gue nggak bisa milikin dia, nggak ada orang lain yang bisa milikin dia juga. Gue baru menggarap nih konsep sasayang tuh kayak gitu. Oh berarti sebenarnya sasayangnya tuh gak jauh beda sama orang yang obses ke pasangan. Betul. Tapi, tapi konteksnya ke dalam idol. Iya, sebenarnya gitu. Jadi dari kasusnya sasayangnya yang brutal banget ya, sampai ujungnya kematian. Emang nggak ada gitu sasayang yang di bawah gitu, ini kayak langsung banget ke atas. Iya, sumpah gue penasaran ada nggak sih sasayang kayak dia tuh ya udah ngefans tuh yang bener-bener ngefans doang, tapi nggak sampai yang kayak nyelakain gitu. Iya, paling nggak sampai. Tadi kan kalian ngomongnya ada gak sih sasayang yang biasa aja? Sasayang yang biasa aja tuh di contoh kalian itu tuh maksudnya dia cuma ikutin konser atau fan Iya, doang? kayak gitu menurut gue gitu. Oke, kalau menurut dia Kalau menurut gua kayak Salma, gitu. dia gitu aja cuma ikutin konser-konser di semua tempat, Iya, di gitu. semua tempat. Kalau lu Iya, stalker di tahap biasa, masih stalker tahap awal-awal. tahap awal Dia tuh beda gimana? lagi, beda lagi kalau dia. Kalau stalker tuh menurut gue ada 3 tahapan. Yang pertama yang biasa aja, itu yang terus mantau sosial medianya, terus nyari digital backgroundnya kayak gimana. Itu stalker level 1. Media sosial tuh sebagai alat untuk mencarinya dulu. Oke, tapi jadi digital, tapi fokusnya di digital ya. Oke, jadi stalker level 1 nih cuma baru dari digital doang. Iya, digital sampai dapat. Jadi nyari tahu sendiri tanpa idolnya ngasih tahu. Ya kayak lu nge-stalk ini aja, Iya, kayak kayak- misal iya, nih, makanya lu gua nge-stalk crush lu Iya. gitu misalkan, atau Persis, nge-stalk persis musuh kayak gitu. lu gitu kayak Itu, gitu. makanya gua Itu bilang, namanya stalker rata-rata level orang 1. Indonesia itu pasti ada di stalker iya, level iya. 1 karena mereka itu secara tidak sadar kayak gitu cari informasi dari ini tanpa Kayak misalkan nyari tahu tentang crush lu di IG-nya gitu, di followingnya kayak dia Iya, nge-follow siapa aja sih gitu. Nah, gitu. Itu termasuk stalker level 1 berarti. iya gue bilang rata-rata. Ini level-levelnya dari mana sih? Gua Aku yang pengen tahu. bikin. Oh, oke guys. Jadi Gua ini yang level yang dibuat Al sendiri. Iya. Terus kalau level 2 kan? Yang level 2 ini udah mulai rada serius.
Level 2 itu sampai ke fisik. Fisiknya itu kayak misalkan dari ada info dikit nih ya, cari rumah, tahu rumahnya di mana. Ngerti kan? Terus mulai nguntitnya nih kayak ngikutin melihat terus. kegiatannya kayak gimana, dicatat gitu. Terus tahu nih jadwal hariannya kalau keluar rumah jam segini, terus kemananya. Itu udah sayang sih itu. Itu salah satu level 2 tuh. Tapi dia masih mantau dari jauh ngeliatin gitu kayak oh ini nih rutinitasnya kayak gini, terus coba terus kalau misalkan dia mau keluar kota naik pesawat diikutin juga tapi dari jauh, terus kayak ya gitu ngikutin tapi tanpa ketahuan. Ya, lalu yang ketiga Obses. Apa nih yang Obses. ketiga dia? Obses. yang mulai tiba-tiba di depan rumahnya atau di depan tempat tinggalnya, kalau nggak Nunjukin diri dia depan langsung. nggak bisa juga nunjukin depan langsung atau nggak ninggalin jejak. Oh. Kayak tiba-tiba di dalam kamarnya udah ada kertas surat cinta banyak banget. Surat cinta pakai darah itu. Itu serem sih. Terus kayak ini apa udah mulai ya gitu yang udah mulai masuk ke taraf creepy yang benar-benar ibaratnya dia tuh mereka tuh ini loh mereka bisa masuk ke dalam situ tanpa ketahuan tapi mereka ninggal jejak kalau kayak ngasih tahu gue tuh Gua ada pernah di kesini. sini, gue ada Tapi serem gak sih? Iya. Jatuhnya kayak teror gitu kan. Iya, betul. Nah kalau gue membagi stalker itu 3 level kayak gitu. Oh. Itu yang tadi gue tanyain tuh, yang itu yang apa sih namanya kayak Fan meeting. stalker, yang rajin banget fan meetingnya tapi nggak sampai yang kayak nyelakain atau nggak sampai kayak itu obses termasuk gitu. fans. Oh itu masih fans. Iya, Itu kalau ngikutin fan meeting, ngikutin Iya, ya. oke, Ngikutin oke. konser, setiap konser, fan meeting. Iya kayak gitu. Itu Itu sampai fans, idolnya fans. hafal. Itu real fans gitu. Fans yang levelnya udah tinggi. Oh, iya. yang Tapi itu udah belum duitnya masuk, banyak. tapi belum masuk sasayang ya. Tapi itu termasuk fanatik atau enggak? Fanatik. Itu udah fanatik banget. Kalau udah kayak gitu kan Semua jadwal konser, jadwal fan meeting itu diikutin. Berbagai negara. Iya, itu gua banget sih. Itu. Oh jadi lu? Iya. Aku fanatik. Tapi guys, gue mau nanya. Menurut kalian, sasayang itu muncul dari emang pribadi dia sendiri atau emang maksudnya agensi itu juga kayak apa ya, kayak memfasilitasi munculnya si sasayang itu? Oke. Ini pertanyaan seru banget, guys. Menurut gua kalau agensinya si Enhypen Lah ini disebut merek nih. itu agensi Enhypen tuh bener-bener ngasih makan sasayang banget. Pertama, ini yang paling gue ingat sekarang itu adalah jadi dia tuh ada album, jual album. Kamu tau kan sasayang tuh pasti obses gitu sama Iya, idolnya. banget. Jadi dalam album itu kita didapet kayak pieces baju gitu, tau nggak? Hmm. Itu baju bener-bener pakai sama Enhypen. Oh, jadi Jadi bekas kayak Enhypen. Iya kayak gitu. Kayak itu kayak sebenarnya memancing sasayang. Menurut lu gimana sih, Kak? Iya, tapi emang iya. Iya kan? Berarti sasayang Enhypen tuh banyak banget. Nggak cuma Lebih banyak daripada yang lain atau gimana? Soalnya karena si industrinya itu memfasilitasi. Ha. Menurut gue ya, menurut Lebih gue banyak kah? buat yang sekarang ini ya, dari semua idol K-pop yang ada sekarang saat ini, itu Enhypen tuh kayaknya paling parah deh. Oh, sasayangnya paling parah. Sasayangnya. Karena dia tuh beneran sampai kayak diikutin kan sama masuk kamar, ada yang perasaan masuk kamar. Nah, juga. itu. Tapi apakah si agensi ini ada apa sih kayak rasa apa ya? Dia tuh kayak pengen ngelindungin juga gitu. Apakah ada gitu loh? Agensi mana dulu? Iya, agensi mana dulu? Oh, beda-beda. Beda-beda. Coba lu kasih tau deh idol yang pengen lu tau siapa? Iya itu tadi yang tadi lu sebut. Enhypen. Nah, ada nggak sih agensinya tuh kayak Jujur ya, melindungi idolnya dari sasayang jadi itu? menurut gue dia benar-benar nggak ada niatan buat ngelindungin sama sekali. Iya. Jujur. Jujur malah memfasilitasi sih. Iya, kayak malah ngasih akses. kelihatan banget Iya, ya iya. sayangnya. Tapi kan kita udah bahas nih jauh banget ya kayak soal sasayang ini. Menurut kalian semua kayak apa sih faktor terbesar seseorang tuh bisa jadi kayak gitu loh? Kayak pasti kan ada sebab akibat lah ya selain karena obsesnya itu. Mungkin kayak kasus Al tadi tuh yang apa 5.000 Iya, gila, 5.000. selamanya. Gara-gara 5.000 diteror selamanya seumur hidup. Nah iya, mungkin karena dia pernah, mungkin mereka dia ikut konser sekali gitu, terus ditatap mukanya sama
siapa lah, siapa aja mungkin sekali, dua kali, tiga kali gitu. Aduh, Tapi langsung sekali doang, meleleh. tapi lama gitu atau gak tau lagi gimana, cuma sedetik itu tuh bisa aja mikir kayak orang suka sama gue. GR tuh, GR maksimal. Dia ada juga yang dia tuh kurang kasih sayang sih. Dan mereka Faktornya ngerasa kayak, itu ya. Ini pasti dia bisa sayang sama gue. Menurut gue gitu. Ya menurut gue juga gitu sih. Menurut gue kayak selain karena obses, itu juga karena kayak rasa memiliki mereka karena emang kayak udah sering ngasih kan, ngasih. Terus kayak fan meeting, terus kayak konser, terus juga kayak mungkin dia juga pengen bikin apa fans-fans yang lain iri nggak sih, kayak gue bisa nih sedekat ini sama si idol ini gitu. Oke, kayaknya terakhir nih ya. Last but not least. Gimana caranya kalian jadi fans tapi tanpa jadi sasaeng gitu? Maksudnya kayak ya udah fans gitu loh, tanpa melanggar privasi. Ya sebenarnya tuh yang membuat kayak orang menjadi sayang tuh karena ngerasa bisa menggapai kan sih? Iya, benar. Jadi kita Harus tahu batasan. harus realistis. Itu dia. Makanya kita harus Kuncinya. paham realisme. Promosi teori nih. Berarti kita Hidup manusia realis. kuncinya harus realistis ya, harus kayak kita tuh sadar kita tuh cuman remahan rengginang gitu di antara idol-idol gitu. Jadi lu harus sadar tuh siapa gitu, tahu Ntar itu diri. ntar idol gue yang beli tuh. Amin ya Allah. Oke. Mungkin Segitu aja ya, segitu teman-teman. aja teman-teman podcast Makasih kita. ya udah nonton. Semoga tema selanjutnya lebih menarik tuh kali. Jangan jadi sasaeng ya. Jangan jadi Jangan saya. sayang. Jangan jadi Yang sayang aku normal-normal aja. aja ya. Jangan dipelintir. Bye guys. Bye. Dadah.